my name is Candice Ayawasmi, and I will from Group 5, and I will next last presentation about sign language. Does ASL have sentences? The answer is yes. The sentence is a clear unit in ASL. Utterance are typically produced within an area called the sign box. Jadi, dalam ASL juga memiliki kalimat. Kalimat dalam ASL sendiri sama seperti kalimat dalam bahasa lisan. Jadi, kalimat itu juga memiliki subjek, kata kerja, dan objek yang diurutkan oleh pola-pola tertentu dalam ASL. Isyarat atau tanda-tanda yang dibentuk untuk menjadi kalimat dalam ASL diproduksi atau diproduce di sebuah area yang dinamakan sign box. Sign box atau kotak tanda ini berada di bagian tubuh di antara kepala sampai pinggang dan dibatasi di samping-samping tubuh. Area inilah yang membatasi di mana tanda-tanda atau isyarat tersebut ditempatkan, karena masing-masing area mempunyai arti yang berbeda dan makna yang berbeda bagi penutur bahasa ASL. Seperti dalam contoh gambar berikut, ini merupakan contoh bagaimana dalam sebuah kalimat orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga diucapkan. Selanjutnya, about Nicaraguan Sign Language. In Nicaragua, with its scattered population, no sign language was available to deaf people. Jadi dulunya di Nicaraguan itu, orang-orang deaf people kebanyakan berada di pedesaan, sehingga mereka tidak bertemu dengan deaf people lainnya. Kemudian, hal itulah yang menyebabkan tidak adanya bahasa isyarat yang terbentuk di Nicaragua. As a result, most Nicaraguan deaf people use a limited number of home signs to communicate. Jadi, karena tidak adanya bahasa isyarat yang terbentuk di sana, orang-orang Nicaraguan mulai berkomunikasi dengan sesama mereka atau dengan keluarga mereka sendiri menggunakan home signs. Home sign tersebut adalah tanda-tanda yang dibentuk dalam keluarga yang hanya dimengerti oleh keluarga mereka sendiri atau yang hanya dimengerti oleh komunitas kecil. Jadi, instead of using their own home signs, children at school made their own sign language by combining their home signs. It became more complex and effective like a Creole language. Jadi seiring berkembangnya waktu, anak-anak di sekolah menggabungkan home sign mereka satu sama lain sehingga membentuk sebuah bahasa pidgin. Kemudian bahasa itu berkembang dan menjadi lebih kompleks serta efektif sehingga membentuk Creole language atau bahasa Creole. Jadi dari situlah kemudian bahasa itu terus berkembang sehingga terbentuk Nicaraguan Sign Language sampai sekarang. Next, I will explain about social dimension of sign language. Social dimension yang terdapat dalam ASL mengandung maxim-maxim conversation. Salah satunya yaitu jika seseorang mulai memberi isyarat sebelum seseorang lainnya selesai memberikan isyarat, hal itu dianggap tidak sopan. Dan juga jika seseorang berjalan di antara dua orang, biasanya kan mereka akan memberikan permisi. Namun dalam ASL, hal ini tidak diizinkan karena akan mengganggu jalannya conversation atau jalannya conversation dalam ASL. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.